Shalom, sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah di hari ini kita melaksanakan ibadah raya di rumah kita masing-masing. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, bukan hanya di daerah kita saja, di Tangerang Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia juga merasakan hal yang sama tentang COVID-19 ini. Tapi saya percaya setiap ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing itu tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Terlebih lagi semangat kita untuk diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan sesaat lagi. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri hadirat Tuhan melalui doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, meskipun situasi pandemi COVID-19 masih terjadi di negara kami ini Tuhan, dan membuat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami Tuhan tetap semangat, iman kami tetap mengarah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, firman-Mu akan terbentang. Dan biarlah kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi fokus di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua di bawah perikop perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menghadapi kesesakan hidup. Menghadapi kesesakan hidup. Selama kita hidup di dunia ini, pasti tidak ada seorang pun yang terlepas dari problema atau tantangan kehidupan. Entah itu
problem atau masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, atau masalah ekonomi, atau masalah kesehatan, dan lain-lain. Kehidupan ini tidak selamanya berjalan mulus tanpa hambatan. Tuhan memang tidak menjanjikan kepada umat-umatnya hari itu akan selalu sejuk. Tuhan tidak menjanjikan kepada umatnya jalannya selalu mulus. Bahkan ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, melakukan pelayanan bersama murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya harus berjalan di tengah teriknya matahari yang begitu sangat menyengat. Bahkan juga murid-muridnya juga mengalami angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa kesesakan bisa hadir begitu saja. Tidak sedikit juga orang-orang yang akhirnya menjadi apatis karena mereka merasa tidak sanggup melalui situasi tersebut. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada mereka. Sepertinya orang lain yang tidak memiliki Tuhan menjalani kehidupan yang lebih baik dari diri mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak seharusnya kita mudah untuk menjadi frustasi. Tidak seharusnya kita juga mudah menjadi menyerah dan membiarkan kekalahan menguasai kehidupan kita, dan membiarkan kesesakan terus-menerus menguasai hidup kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan segera menolong. Tuhan akan juga segera memberi jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Tapi pada kenyataannya, jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Sehingga sering sekali tidak sedikit orang percaya yang menjadi tawar hati. Seperti nats pembimbing yang kita baca di kitab Amsal, mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amsal ini memotivasi. Amsal ini meneguhkan kita untuk tidak mudah menyerah saat berada di dalam kesesakan hidup ini. Karena dikatakan di sana bahwa Tuhan sesungguhnya telah menyediakan sesuatu yang luar biasa di depan kita. Ketika kita memperhatikan tokoh-tokoh Alkitab, kita menyadari bahwa hampir semua dari mereka pernah pada satu ketika mengalami keadaan yang sesak, tertekan, atau bisa dikatakan juga ada satu depresi di dalam hidup mereka. Saya mau ngambil contoh adalah Musa. Musa pernah dihadapkan Tuhan dengan tugas yang sangat sulit untuk menjadi seorang pemimpin dan sekaligus orang yang bertanggung jawab atas bangsa Israel. Bukan orang-orang bangsa Israel saja yang dengan rela hati mengikut kemana Tuhan membawa mereka. Namun orang-orang yang pada dasarnya menolak untuk dibawa ke tempat yang jauh lebih baik daripada Mesir, Musa harus memimpin mereka. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini.
perkara, tantangan, kesesakan, masalah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, saudara-saudara. Semua orang pasti mengalaminya. Kesesakan juga bisa dialami oleh siapapun itu, dengan berbagai ragam perkara yang mendahului di depannya. Tapi bagaimana sikap kita pada saat mengalami pergumulan masalah tersebut? Sikap kita pada waktu mengalaminya itu yang membuat hasil akhir dari penyelesaian yang berbeda. Apakah menjadi semakin naik dan memahami tujuan Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup ini, atau malah sebaliknya, kita malah menjadi turun dan bisa terpuruk di dalamnya. Tuhan mau kita untuk belajar pada pemazmur ini, Mazmur Asaf, yang pernah mengalami masa-masa kesesakan yang begitu menekan. Bahkan bisa digambarkan bahwa Asaf di sini mensejajarkan perkara yang dia hadapi begitu sama peliknya, ya. Seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua sikap yang dapat kita pelajari bersama-sama supaya kita dapat menghadapi kesesakan kehidupan ini melalui Mazmur pasal 77 ayat 1-21 ini. Sikap yang pertama ada di ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sikap yang pertama ini yaitu sadarilah bahwa Tuhan punya cara untuk memperkenalkan dirinya. Sadarilah bahwa Tuhan punya cara untuk memperkenalkan dirinya. Benar bahwa saat berada dalam kehidupan yang sesak, keadaan yang sesak, itu benar-benar sungguh tidak menyenangkan. Sungguh tidak enak sama sekali. Tidak satupun dari kita yang mau hidup dalam kesesakan. Semua orang ingin hidup baik-baik saja, selalu dalam keadaan yang damai sejahtera, selalu berjalan tanpa ada masalah. Tapi ingat, siapapun kita, selalu saja ada saat-saat di mana kita harus berhadapan dengan berbagai bentuk masalah. Bahkan terkadang belum lagi masalah yang satu beres, sudah muncul masalah yang lain. Kekuatan iman kita akan sangat menentukan seberapa kuat kita bisa berjuang untuk menghadapinya. Pemazmur ini memberikan sebuah tips bagi kita yang sangat baik untuk kita saat sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan, saat sedang berada di dalam kesesakan hidup ini. Pemazmur mengambil waktu untuk mengingat-ingat kembali bagaimana keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya pada waktu itu kepada manusia, kepada anak-anaknya. Kalau kita fokus hanya pada kesesakan kita saja, kalau kita fokus pada masalah kita saja, maka kita akan segera kehilangan sukacita. Bahkan iman kita bisa merosot. Kekuatan apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kesusahan kita?
Tentu kekuatan di dalam Tuhan. Ingatlah peristiwa-peristiwa sebelumnya, masalah-masalah sebelumnya yang bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesesakan hidup ini. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu bersama dengan anaknya yang usia 6 tahun. Ibu dan anak ini memiliki kegemaran yang sama dalam makanan. Ibu dan anak ini sangat menyukai makan nasi dengan ikan bandeng goreng. Ya. Tentu kita semua sangat tahu ikan bandeng itu sangat enak, sangat lezat. Tapi ikan bandeng juga mempunyai duri-duri, atau bisa dikatakan tulang yang sangat berbahaya bagi anak-anak, khususnya anak kecil. Kebiasaan ibu ini sebelum menyantap ikan bersama anaknya, ibu ini memisahkan daging dari tulang-tulangnya atau duri-durinya. Barulah ibu ini memberikan ikan ini kepada anaknya yang berusia 6 tahun. Pada suatu ketika, ibu ini tidak memisahkan daging dari tulang-tulangnya atau duri-durinya, dan langsung memberikan ikan bandeng ini kepada anaknya. Dengan tujuan supaya anak ini mau belajar untuk dapat memisahkan daging dari tulang-tulangnya. Setelah sekian lama anak kecil ini berusaha untuk memisahkan tulang-tulang dari daging ikan ini, akhirnya anak ini putus asa. Dan dia berkata kepada ibunya, "Bu, tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa makan karena banyak sekali tulang-tulangnya. Banyak sekali duri-durinya, Bu." Lalu dengan tenang ibu ini berkata, "Anakku, coba kamu lihat, banyak mana daging atau tulangnya?" Dan anak ini menjawab, "Tentu banyak dagingnya, Bu." Nah, ibu ini kembali merespon pernyataan dari anaknya. "Nah, anakku, kamu tahu mengapa kamu itu tidak bisa? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulangnya, bukan pada dagingnya." Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun sama seperti anak dalam ilustrasi ini. Ketika kita diperhadapkan pada masalah pergumulan kesesakan dalam hidup ini, kita hanya berfokus pada masalah tersebut, sehingga itu membuat kita menjadi pesimis. Kita juga bisa menjadi menyerah menjalani hidup ini. Belajar dari salah satu pasal di kitab Mazmur. Di sana dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Pemazmur punya tips yang sangat jitu saat menghadapi masalah dan tantangan.
pemazmur selalu fokus memandang kepada Tuhan yang mampu untuk memberi jalan keluar yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Dan benar, ketika pemazmur memandang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memberikan kemenangan di dalam masalah yang kita hadapi. Masalah pasti akan selalu ada dalam hidup ini. Tapi kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang besar dari semua masalah yang kita hadapi. Hari ini, jika saudara-saudaraku yang terkasih ingin mengalami kemenangan di dalam kesesakan hidup ini, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk dapat menolong kita di saat menghadapi masalah yang kita hadapi, di saat menghadapi kesesakan yang kita hadapi. Itu adalah sikap yang pertama. Sikap yang kedua yang dapat kita pelajari dari pasal ini, Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 21. Ada di ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan di sana? Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Apa sikap yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Sadarilah bahwa Tuhan rindu berjalan menyertai kita. Sadarilah bahwa Tuhan itu rindu berjalan menyertai kita. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan membuat pemazmur percaya bahwa Allah akan menuntun umatnya keluar dari kesusahan. Seperti di zaman Musa dan juga Harun. Pada waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, bukan sesuatu hal yang mudah bagi Musa. Bahkan bisa dikatakan kesusahan Musa pada waktu itu sudah dimulai sejak dia melihat semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Di mana dia pertama kali diperintahkan oleh Allah pada waktu itu untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Dan di situ kita bisa melihat, bukankah Musa pada waktu itu sudah sejak dari awal menyatakan ketidaksanggupannya kepada Tuhan? Tapi kita tahu bersama-sama, ketika dia menerima panggilan Tuhan ini, ya, untuk dapat membawa, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan sanggup untuk menyertai Musa. Tuhan sanggup untuk memimpin Musa melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Untuk itulah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita di dalam kesesakan kehidupan yang kita alami, sidang jemaat. Tuhan sanggup untuk berjalan menyertai kita. Dia sanggup. Dan Dia mau berjalan dengan kita. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang penulis buku
bernama Jessica. Lebih tepatnya Agnes Jessica namanya. Dia seorang penulis buku bestseller, sebuah novel seperti itu ya. Dan dari karya novelnya tersebut sudah berbagai film televisi yang ditayangkan dari lahirnya novel tulisan yang dia buat. Tapi di balik semuanya itu, ternyata Jessica ini pernah mengalami depresi yang sangat berat akibat persoalan keluarga. Saat sedang mengalami depresi tersebut, dia menemukan sebuah buku. Dia membaca buku tersebut. Ya, dia membaca buku tersebut. Dan ada kalimat di dalam buku tersebut yang meneguhkan dia. Kalimatnya seperti ini. Ketika kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, maka itu akan menjadi persembahan yang kudus untuk Tuhan, dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Saat itulah Agnes Jessica mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sejak saat itulah dia belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Yang tadinya dia cuma setengah hati berjalan bersama Tuhan. Setelah dia membaca buku tersebut, dia menjadi diteguhkan, dikuatkan untuk full benar-benar menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan. Dalam sesuatu yang dia kerjakan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya, Agnes Jessica ini mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Sampai dia bisa bangkit dari keterpurukan yang sempat dia alami. Kekuatan dari Tuhan sanggup mengubah seseorang yang tadinya depresi sangat berat mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara-saudara sedang mengalami berbagai kesesakan, sedang dalam keterpurukan, atau sedang mengalami beban yang sangat berat. Saya ingin memberikan satu kekuatan bagi kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya jalan keluar yang terjamin bagi hidup kita adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Luar biasa. Bagi Tuhan, tidak ada keterpurukan, tidak ada kesesakan yang terlalu parah untuk bisa dipulihkan. Tidak ada kelemahan yang terlalu sulit untuk dibangkitkan. Semuanya Tuhan mampu. Itulah sebabnya mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Perkara apapun yang saat ini sidang jemaat sedang hadapi, serahkan kepada Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan, bahwa Tuhan pasti menyertai berjalan bersama dengan kita. Mari sidang jemaat Tuhan,
segala kesusahan, segala kesesakan dalam hidup ini yang kita alami, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk dapat menolong kita. Tuhan sanggup untuk dapat menyertai kita. Fokuskan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup untuk dapat memberikan kelepasan, untuk dapat memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika pada hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah terbentang bagi kami. Tolong kami Tuhan, di saat kami mengalami kesesakan hidup ini. Ajar kami Tuhan supaya fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup untuk dapat berjalan menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami pada saat ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GKN Ebenezer. Dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami bekerja, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, untuk sanggup memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam hidup kami. Kami Tuhan juga berdoa, biar kiranya Tuhan juga memberikan imunitas yang kuat bagi kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk gedung gereja, konsistori, pastori beserta fasilitasnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan yang akan menjaga, membentengi gedung gereja kami ini. Lingkungan sekitar gedung gereja kami kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan lawatan-Mu hadir di tengah-tengah lingkungan sekitar gedung gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses pemulihan dari hamba-Mu Bapak J. Marbun. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Tuhan sanggup memberikan pemulihan, kesehatan yang berasal daripada-Mu tercurah bagi hamba-Mu. Setiap apapun yang hamba-Mu konsumsi, Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga dapat menjadi kekuatan dalam tubuhnya. Dan kami berdoa buat istri dan juga anak-anak yang mendampingi, merawat proses pemulihan Pak Marbun. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa buat proses pemulihan dari Ibu Ersi Haan. Tetap Tuhan kiranya memberkati, memulihkan kesehatan hamba-Mu ini. Setiap apapun yang dikonsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, juga Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga dapat menjadi kekuatan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak di dalam mendampingi dan juga merawat Ibu Ersi Haan ini. Memberikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk pergumulan dari keluarga Bapak Jimmy Ginting. Keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Kami bersatu hati berdoa, Tuhan sanggup menghadirkan anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini tepat seturut akan kehendak Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan juga memberikan hati yang sabar di dalam menanti janji Tuhan tergenapi di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Situasi pandemik yang masih terjadi di tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, lawatan pemulihan yang berasal daripada-Mu terus terjadi bagi bangsa ini. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan memberikan sinergi yang baik, hikmat marifat tercurah bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati, Tuhan juga yang akan mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan buat vaksin yang boleh ada di negara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan vaksin ini, sehingga dapat menjadi saluran untuk pemulihan bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi tim medis yang menangani COVID-19 dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Jerilah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang terkena COVID-19, dimanapun mereka berada juga ya Bapa, baik itu di rumah sakit, baik itu di rumah yang isolasi mandiri, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat acara Kongres GKIN yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai 5 Agustus. Kami percaya Tuhan memberkati acara ini. Tuhan juga memberkati panitia yang sudah dibentuk, berikan kerjasama yang baik, dan kami percaya dana dan yang dibutuhkan Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati acara demi acara yang nanti akan berlangsung. Tuhan juga yang akan memberikan hikmat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara Kongres GKI ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah setiap doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan, yang kami serukan hanya dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cut. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya kita akan satu pujian terlebih dahulu yang menyatakan ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sidang jemaat kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan jika hari ini kami boleh mengadakan ibadah raya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang terjadi dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu juga yang terbentang bagi kami. Dan saat lagi Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya penyertaan Tuhan yang selalu memberkati di dalam kegiatan maupun aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.